Salam rahayu sedulur nasihat kehidupan misteri. Apa kabar? Semoga panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Gusti Allah. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri, pada kesempatan kali ini akan kami narasikan mengenai bagaimana pengaruh kesenian wayang dalam penyebaran dakwah Islam di Nusantara. Mengapa kami tertarik membahas tema ini? Karena dalam kurun beberapa hari ini sedang viral mengenai bab wayang yang diharamkan oleh salah satu ustadz yang cukup terkenal dan memiliki nama di Indonesia. Monggo sesarengan kita selami. Sedulur-sedulurku, sering kita mendengar soal pertunjukan wayang, apalagi di negara Indonesia yang khususnya Jawa. Nah, yang akan menjadi pembahasan kali ini yaitu eksistensi wayang dalam penyebaran agama Islam. Seperti yang kita tahu bahwa Islam hadir di bumi Nusantara ini dengan damai ataupun tanpa paksaan. Dakwah Islam di Nusantara menggunakan dakwah Islamiyah yang mengedepankan kasih sayang dan perdamaian. Di Pulau Jawa kita tahu bahwa Islam disebarkan oleh para ulama yang berjuluk Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan yang terakhir Sunan Kalijogo. Ini menggunakan dakwah kultural, ya, atau pendekatan kebudayaan. Seperti yang kita semua tahu, Sunan Kalijogo pun terkenal sebagai bapak wayang di Nusantara. Sedulur-sedulurku, para wali berdakwah menyampurkan adat dan budaya dibalut dengan bahasa lokal yang menyentuh bagi pendengarnya, seperti menggunakan kesenian yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat pada kala itu sebagai media dakwah. Kala itu, kesenian yang sangat digemari oleh masyarakat adalah wayang. Hal itu dilihat oleh Wali Songo sebagai peluang untuk menyampaikan dakwahnya secara efektif dan bisa tepat sasaran. Seperti Sunan Kalijogo, Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang purba yang kemudian ia kembangkan, sehingga pementasan wayang purba bisa menjadi media dalam dakwah Islam di tanah Jawa pada kala itu. Wayang secara bahasa artinya bayangan. Wayang merupakan pertunjukan teater tradisional yang dimainkan oleh dalang. Ada yang mengatakan bahwa wayang berasal dari India dan rekam jejak wal pementasannya telah ada sejak tahun 930 Masehi. Namun, juga ada yang berpendapat bahwa wayang adalah asli dari Indonesia, khususnya daerah Jawa, seperti yang dikemukakan oleh R. Gunawan Jayakusuma dalam karyanya Pengenalan Wayang Golek Purwa di Jawa Barat. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa wayang berasal dari kata Wat An Hyang yang memiliki arti leluhur. Penggunaan wayang sebagai media dalam dakwah Islam oleh Wali Songo di Nusantara sangatlah tepat. Nah, adapun cikal bakal wayang berasal dari wayang beber yang memiliki gambar seperti manusia dan lakonnya diambil dari sekitar sejarah kerajaan Majapahit. Pendekatan psikologis, sejarah, pedagogis, dan politik yang terletak pada pertunjukan wayang membawanya menjadi media dakwah Islam yang sukses di Nusantara, khususnya di daerah Jawa. Nah, tidak seperti zaman sekarang. Dahulu pertunjukan wayang dilakukan di masjid ataupun surau. Masyarakat bebas untuk melihatnya, namun ada persyaratan yang harus dilakukan sebelum melihat pertunjukan wayang, yaitu melakukan wudhu dan membaca kalimat syahadat terlebih dahulu. Setelah itu masyarakat diperbolehkan untuk masuk masjid dan melihat pertunjukan wayang tersebut. Nah, wayang bukanlah budaya asli Islam karena ia ada sebelum Islam berkembang di Pulau Jawa. Namun dakwah Islam dapat mengadopsi wayang sebagai sarana penyebarannya dengan berbagai inovasi dan perubahan-perubahan yang dilakukan, baik dari segi cerita, lakon maupun lainnya. Sehingga selain untuk menjauhkan masyarakat dari kemusyrikan dan kemungkaran, pementasan wayang juga sebagai sarana edukasi dan pembelajaran kepada masyarakat tentang agama Islam. Tidak lantas menggunakan dalil-dalil secara utuh, namun disampaikan menggunakan bahasa kiasan
dengan lagu-lagu, kidung, dan sebagainya, sehingga masyarakat dapat memahami ajaran agama Islam yang bersumber dari nas, meskipun tidak dibacakan ayat Al-Quran ataupun hadis secara utuh. Nama-nama lakon dalam pewayangan Punokawan seperti Semar, Petro, Bagong, dan Gareng pun berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti yang luar biasa. Setiap tokohnya memiliki sifat atau karakter yang berbeda. Semar dalam bahasa Arab, Sima'at, artinya paku. Maksudnya adalah bahwa kebenaran agama Islam adalah kokoh. Kemudian Petro dalam bahasa Arab, Fatruk, artinya tinggalkan. Maksudnya adalah tinggalkan semua yang ada selain Allah. Gareng dalam bahasa Arab, Nalla Qorin. Namun orang-orang Jawa pada zaman dahulu tidak bisa membaca Qorin, sehingga yang dibaca adalah Gareng, yang artinya memperoleh banyak kawan. Dan yang terakhir yaitu Bagong dalam bahasa Arab, Baga, yang artinya berontak. Maksudnya adalah memberontak segala ketoleman. Nah, sedulur nasihat kehidupan misteri, wayang ini memiliki peran cukup signifikan dalam penyampaian syiar dakwah Islamiyah, khususnya kepada masyarakat Jawa. Dengan penyampaian yang mudah dipahami dan mengena di hati, masyarakat dengan senang hati memeluk agama Islam tanpa ada kekerasan, pemaksaan, dan tumpah darah. Agama Islam berkembang dengan pesat di bumi Nusantara ini. Nah, sedulur-sedulur, Sunan Kalijogo itu menjadi salah satu wali songo yang mengajarkan agama Islam melalui kesenian. Kita semua tahu. Nah, jenis seni yang populer digunakan oleh Sunan Kalijogo adalah wayang. Sunan Kalijogo itu terlahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Beliau wafat di Kadilangu, Demak pada tahun 1513 Masehi. Ayahnya seorang bangsawan bernama Raden Ahmad Sahuri yang merupakan Adipati Tuban ke-8. Sedangkan ibunya adalah putri dari Raden Kidang Telangkas, yakni Dewi Nawangarung. Beliau sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam, tak hanya di kawasan Jawa Tengah tapi juga Jawa Barat. Hal ini diperkuat dengan keikutsertaannya dalam membangun Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijogo memiliki nama asli Pangeran Santi Kusumo. Berhubung beliau adalah anak Adipati Tuban, maka namanya pun memiliki gelar sebagai Raden Mas Said. Penyempatan nama Sunan Kalijogo ini ada alasannya. Jadi pada saat beliau menjadi murid Sunan Bonang itu mencoba mengetes kegigihannya. Caranya dengan menyuruh Sunan Kalijogo untuk menjaga tongkat Sunan Bonang yang sengaja ditancapkan di pinggir sungai atau kali. Nah, Sunan Kalijogo pun menjaga tongkat tersebut selama berhari-hari tanpa meninggalkan tempatnya hingga Sunan Bonang datang kembali mengambil tongkatnya. Dari sinilah Sunan Bonang itu memberikan nama Sunan Kalijogo karena telah menjaga tongkat yang ditancapkan di pinggir kali. Nah, ada juga yang mengatakan kalau nama Sunan Kalijogo ini didapat karena di awal-awal masa berdakwahnya beliau memilih lokasi di desa Kalijaga dengan mayoritas penduduknya yang merupakan orang Indramayu dan Pamanukan. Berhubung tempat berdakwah pertamanya ini adalah desa Kalijaga, maka nama Kalijaga pun disematkan kepada beliau. Selain julukan sebagai Sunan Kalijaga, beliau juga menyandang banyak nama karena mahir dalam mendalang. Beberapa julukan yang didapat adalah Ki Dalang Sidobrangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, dan Ki Unhan. Tapi ada satu nama yang akan mengingatkan Sunan Kalijogo akan sejarah kelam kehidupannya, yakni nama Lokajaya. Sunan Kalijogo mendapatkan nama tersebut karena dulunya beliau ini gemar merampok dan membunuh orang. Di masa mudanya, Sunan Kalijogo memang merupakan seorang berandalan yang sangat suka melakukan kejahatan seperti merampok hingga membunuh orang. Nah, perilaku yang dimilikinya ini sebenarnya ada alasannya. Pada waktu itu, beliau merasa tidak terima dengan pemerintahan yang ada di Tuban. Para rakyat jelata kelaparan karena mengalami kemarau panjang. Tapi pemerintah Tuban justru menarik pajak dan upeti dari mereka. Nah, oleh karena itu sebagai bentuk protes, maka Sunan Kalijogo memutuskan untuk merampok harta para bangsawan dan pejabat. Harta rampasan tersebut tak semerta-merta dinikmati oleh Sunan Kalijogo, tetapi beliau membagikannya kepada rakyat jelata atau fakir miskin. Perilaku tidak terpujinya ini pun berhenti setelah beliau bertemu Sunan Bonang.
Pertemuan keduanya ini bisa dikatakanlah merupakan pertemuan yang tidak menyenangkan karena waktu itu Sunan Kalijogo berniat untuk merampok Sunan Bonang yang sedang lewat di daerah Tuban. Setelah Sunan Kalijogo bercerita mengenai alasannya merampok, Sunan Bonang justru memarahinya dan melarangnya untuk melakukan hal tersebut lagi. Sunan Bonang mengerti maksud dari niat Sunan Kalijogo, tapi memberikan sedekah kepada orang-orang dengan cara merampok orang lain sama saja dengan membersihkan pakaian dengan air kencing. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang itulah Sunan Kalijogo lalu bertobat dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Beliau pun menjadi murid dari Sunan Bonang. Nah, sedulur nasihat kehidupan misteri, Sunan Kalijogo sangat dikenal oleh masyarakat sebagai pendalang yang handal. Beliau bisa mendalang dengan sangat baik. Nah, saat beliau mendalang tersebut disisipkanlah unsur-unsur serta ajaran Islami. Jadi secara tidak langsung masyarakat akan mulai mengetahui tentang ajaran Islam melalui pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijogo. Masyarakat Jawa yang pada masa itu sangat menyukai wayang akhirnya mulai berbondong-bondong untuk datang menonton pertunjukan wayang dari Sunan Kalijogo. Nah, banyaknya penonton yang datang untuk menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijogo tidak hanya karena beliau mahir dalam mendalang, tetapi juga karena tiket masuknya ini gratis alias tidak dipungut biaya sepeser pun. Hal ini membuat semua kalangan masyarakat, terutama kalangan bawah pun bisa menikmati pertunjukan wayang sebagai hiburan tanpa perlu membayar. Tapi ada syarat yang diberlakukan oleh Sunan Kalijogo bagi orang-orang yang ingin menonton pertunjukan wayangnya, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuk. Tentu tidak mudah bagi masyarakat Jawa yang pada saat itu menganut animisme untuk menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, supaya masyarakat Jawa bisa menerima secara pelan-pelan agama Islam, Sunan Kalijogo pun memadukan naskah kuno dengan ajaran Islam dalam pertunjukan wayangnya. Naskah kuno yang dipentaskan seperti lakon Dewa Ruci, Layang Kalimosodo, lakon Petruk menjadi raja, dan lain sebagainya. Nah, nanti di dalamnya akan disisipkan ajaran-ajaran kebaikan dari Islam. Selain itu, Sunan Kalijogo juga menambahkan karakter-karakter baru hingga saat ini masih sangat populer seperti Semar, Bagong, Petruk, dan Gareng. Dan ternyata tidak hanya menggunakan wayang dalam berdakwah, tapi Sunan Kalijogo juga menggunakan jenis kesenian lainnya seperti tembang. Beberapa tembang ternama yang masih sering dinyanyikan oleh masyarakat Jawa adalah ilir-ilir. Nah, dalam lagu ilir-ilir tersiratkan makna kalau kita diharapkan bisa bangun dari kesedihan, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, mengumpulkan amalan kebaikan sebanyak mungkin, dan lain sebagainya. Selain membuat tembang, Sunan Kalijogo juga bekerja sama dengan seniman dalam membuat topeng, pakaian untuk pementasan kesenian, dan lain sebagainya. Cara berdakwahnya yang menggunakan kesenian ini dipengaruhi dari ajaran Sunan Bonang yang juga sama-sama menggunakan seni dalam berdakwah. Nah, sedulur nasihat kehidupan misteri, demikianlah narasi singkat mengenai pengaruh kesenian wayang dalam penyebaran dakwah Islam di Nusantara. Semoga sebagai orang-orang yang tinggal di Indonesia, di bumi Nusantara ini, bisa lebih bijak dalam menanggapi apapun dan tidak serta-merta asal jeplak bicara yang memang sebenarnya bukan kapasitasnya. Matur sembah nuwun, sedulur-sedulurku telah menyimak. Mugi rahayu sagung dumadi.